Dinosaurus telah mendominasi bumi selama 170 juta tahun, kemudian lenyap. Menurut sejarah, asteroid seukuran kota besar terbang dari luar angkasa, lalu menghantam semenanjung Yucatan sekitar 66 juta tahun yang lalu. Peristiwa ini menimbulkan dampak menakutkan pada lingkungan karena reruntuhan yang berterbangan kemudian menghalangi sinar matahari hingga tumbuhan mulai mati. Suhu di permukaan bumi ngedrop, banyak hewan harus bersusah payah untuk bertahan hidup, hingga akhirnya punah. Itulah yang telah diyakini oleh banyak paleontolog. Tapi mereka juga meneliti kalau dinosaurus justru mulai punah sebelum terjadi hantaman asteroid. Spesiesnya mulai berkurang sejak 10 juta tahun sebelum peristiwa dahsyat itu. Dino yang lebih tua gak cukup berevolusi untuk beradaptasi dengan semua perubahan lingkungan yang meliputi naiknya ketinggian air laut, masifnya aktivitas gunung berapi, dan periode yang lebih dingin. Dinosaurus lebih menyukai iklim hangat karena suhu tubuh mereka bisa lebih stabil. Hewan ini hidup di 7 benua, termasuk di Antartika. Saat itu, benua tersebut nggak sepenuhnya tertutup es. Sekitar 90 juta tahun yang lalu, Antartika masih berupa hutan hujan berawa-rawa, dan iklimnya sangat panas. Bahkan, lokasinya berlainan dari yang sekarang, yaitu sekitar 900 km dari Kutub Selatan. Saat itu, bumi kita punya iklim paling hangat. Permukaan laut masih 170 meter lebih tinggi dari sekarang, dan suhu permukaan laut tropis bisa mencapai 35 derajat Celcius. Di Antartika masih terjadi fenomena mirip malam kutub saat matahari nggak bersinar sama sekali. Tapi iklim di sekitar Kutub Selatan terbilang sedang dan bersahabat tanpa banyak lapisan es. Dinosaurus nggak meluruhkan kulit dalam serpihan besar sekaligus, seperti reptil di zaman now. Tapi menurut para ilmuwan, mereka meluruhkan kulitnya dalam serpihan kecil, mirip ketombe dinosaurus. Spesies dinosaurus Pegomastax kelihatan mirip landak dan burung beo. Rahangnya sepanjang 2,5 cm dan hewan ini termasuk pemakan tumbuhan. Dino ini berparuh pendek dan gigi panjangnya bisa runcing seiring waktu. Si dino kecil menggunakan gigi mirip guntingnya untuk memotong tumbuhan. Gigitan singa modern udah cukup menyakitkan loh, tapi masih kalah dengan gigitan T-Rex besar yang 2 kali lebih kuat. Gigitan Raja Dino ini paling kuat di antara semua hewan darat dan 3,5 kali lebih kuat dari pemegang rekor gigitan di zaman now, yaitu buaya air asin Australia. Gigi T-Rex juga paling panjang, ukurannya hampir 25 cm atau sepanjang iPad. Kebanyakan hewan modern berdarah panas atau dingin, tapi dinosaurus berada di tengah-tengahnya. Menurut perkiraan para ilmuwan, kebanyakan dinosaurus termasuk mesotherm. Jadi, aktivitas otot mereka akan menghangatkan tubuh, tapi suhu tubuh mereka juga bisa fluktuatif. Sejumlah dinosaurus seperti Triceratops dan Stegosaurus memiliki duri, lempengan tulang, tanduk, punuk atau struktur aneh lain di tubuhnya. Awalnya, para ilmuwan mengira struktur tersebut dipakai untuk pertahanan diri karena hewan ini nggak bergigi tajam atau bercakar melengkung untuk berburu. Tapi kemudian, mereka memperkirakan kalau bagian tubuh ini kemungkinan telah dipakai untuk menarik lawan jenis dan mengidentifikasi kawanannya. Spesies dino bernama Pachycephalosaurus juga punya tulang aneh di atas kepalanya. Di film-film, dinosaurus kelihatan menakutkan, sangat tinggi dan super besar. Tapi hewan ini kebanyakan sebesar manusia atau bahkan lebih kecil. Tulang besar lebih mudah menjadi fosil. Makanya, kebanyakan spesies dino yang ditemukan berukuran raksasa. Eoraptor atau si perampas di pagi hari adalah dinosaurus paling awal. Dino ini berukuran kecil dan bergigi banyak. Namanya bisa begitu karena Eoraptor hidup di awal era dinosaurus. Tubuhnya cuma sebesar anjing German Shepherd. Tapi kemungkinan dino ini nggak begitu ramah. Punya punggung melengkung dengan lempengan tulang lancip dan ekor melengkung. Ankylosaurus merupakan versi armadillo raksasa dengan banyak duri. Titik terlemahnya terdapat di bawah perut lunaknya, tapi para predator yang memburunya harus membalikkan tubuhnya dulu sebelum menyerang. Itu pun sangat sulit dilakukan karena senjatanya sangat ampuh. Para ilmuwan bahkan meyakini kelopak mata dinosaurus ini punya tulang.
Sebagian dinosaurus termasuk pemakan daging atau tumbuhan, tapi ada juga yang makan batu. Spesies Gallimimus nggak bisa mengunyah semua tumbuhan yang dimakannya, sehingga ia harus menelan batu untuk menghancurkan makanan tersebut. Gallimimus kelihatan mirip dengan persilangan antara dinosaurus dan burung, tapi ia nggak bisa mendribble bola basket karena pergelangan kaki depannya nggak bisa sejajar dengan lantai. Dan pastinya nggak bisa nyetak tembakan 3 poin. Dinosaurus paling besar umumnya pemakan tumbuhan. Dino pemakan daging atau yang disebut theropoda biasanya lebih kecil. Salah satu alasannya yaitu karena dino pemakan tumbuhan suka banget makan. Mereka bisa melahap banyak makanan, malah kadang juga menelan cabang pohon tanpa dikunyah dulu. Sebagian dino terbesar bisa makan 1 ton makanan setiap hari. Makanan seberat itu kurang lebih seukuran 1 bus. Dinosaurus pemakan tumbuhan juga lebih banyak dari spesies lain. Ilmuwan masih belum bisa mastiin kalau dinosaurus pemakan daging bisa melakukan koordinasi sendiri dan berburu dalam kelompok atau enggak. Kemungkinan besar spesies ini saling serang, terutama kalau nyangkut soal mangsa. Fosil dan bentuk tulang halus di dalam mata nunjukin kalau kebanyakan dinosaurus aktif di siang hari. Dan menurut para ilmuwan, cuma dinosaurus pemakan daging berukuran kecil seperti Velociraptor yang aktif di malam hari. Mereka berburu mamalia kecil yang mencari makan di malam hari saat dino besar sedang tidur. Mamalia tersebut termasuk hewan kecil pembuat liang yang telah bertahan dari dinosaurus dan zaman es dengan ngumpet di dalam tanah. Tapi nggak semua mamalia ngumpet dari dinosaurus kok. Sebagian hewan mungil berotak cerdik seperti Repenomamus akan nyuri telur dinosaurus besar. Hal ini nggak bisa dianggap remeh karena mereka harus mengelabui si induk dino. Para peneliti meyakini dinosaurus juga telah menggunakan sayapnya di atas tanah agar lebih cepat berlari saat menaiki medan miring. Dengan kebiasaan ini, mereka belajar terbang sampai ribuan tahun. Dinosaurus juga berbulu. Mereka berkerabat dengan burung, tapi spesies dinosaurus awal yang nggak bisa terbang juga punya bulu. Misalnya saja si raksasa, T-Rex berbulu. Penggambaran T-Rex di film-film nggak begitu akurat. Jangan harap T-Rex akan berlalu begitu aja cuma gara-gara kamu berdiam diri. Penglihatannya mungkin lebih tajam dari mata burung pemangsa di zaman now. Tanpa itu pun, daya penciuman mereka sangat tajam. Kalau mau kabur dari T-Rex mungkin bisa ngebantu sih. Menurut para ilmuwan, T-Rex bisa berlari secepat 19 km per jam. Tapi kalau lebih ngebut lagi, tulangnya bisa hancur. Sebagian dinosaurus punya ekor melebihi 14 meter. Bagian tubuh ini membantu mereka menjaga keseimbangan saat berlari, terutama pada dino yang berjalan dengan 2 kaki. Velociraptor nggak seperti burung pemangsa lain yang kita lihat di film-film, tapi lebih mirip dengan ayam prasejarah. Tubuhnya kecil, kira-kira sedikit lebih besar dari kalkun, dan setinggi 0,6 meter. Kemungkinan tubuhnya diselimuti bulu, tulangnya berongga mirip burung, dan kebanyakan hidup soliter. Meski begitu, spesies dino ini diperkirakan paling cerdas, karena dibandingkan dengan ukuran tubuhnya, otaknya tergolong besar. Dino ini secerdas burung unta, dan kata Velociraptor ini berarti si pencuri yang gesit. Stegosaurus bertubuh jumbo, punya lempeng tulang runcing dan otak kecil seukuran kacang walnut atau jeruk nipis. Hewan ini punya sistem AC sendiri. Para peneliti mengatakan durinya dipenuhi dengan pembuluh darah untuk mengangkut darah. Dan mereka mengusulkan teori kalau Stegosaurus mendinginkan tubuhnya dengan mekanisme ini. Dimorphodon adalah reptil terbang yang punya rentang sayap 2,4 meter dan gigi multifungsi. Gigi yang menancap di rahang atasnya lebih panjang, lebih tajam, dan lebih gampang dipakai untuk menangkap makanan di dalam air. Gigi di rahang bawahnya lebih efektif dipakai untuk mencengkeram buruan sembari berpindah. Kemungkinan dinosaurus pertama kali ditemukan di Tiongkok, tepatnya 3.500 tahun yang lalu. Saat itu, belum ada yang tahu tentang dinosaurus, jadi mereka mengira kalau gigi yang mereka temukan sebagai gigi naga. Hadrosaurus punya paruh mirip bebek dan lebih dari 1.000 gigi. Kalau giginya tanggal, gigi baru bisa terus tumbuh. Telur dinosaurus sangat besar, bahkan ada yang sebesar bola pantai. Wah, telur segede itu pasti mantap banget ya kalau mau dimasak. Baryonyx adalah penggemar berat ikan. Namanya berarti cakar berat.
karena memang dino ini punya cakar besar dan memanjang. Jari kakinya kelihatan kayak jempol semua. Saat menangkap ikan, ia memakai cakar ini sebagai tombak. Mosasaurus juga terkenal di film-film. Tubuhnya nggak begitu mirip dengan dinosaurus, tapi lebih menyerupai kada laut. Hewan ini berkerabat dekat dengan biawak dan ular. Seperti ular, mulut Mosasaurus bisa membesar saat menelan makanan. Geraknya sangat cepat, karena tubuhnya dilengkapi dengan sirip ekor dan alat gerak seperti sirip. Jadi nggak punya lengan dan kaki. Para peneliti meyakini dino ini punya indera penciuman dan persepsi kedalaman yang lemah, sehingga mereka harus mengembangkan teknik berburu yang unik, yaitu menunggu mangsanya muncul di permukaan air untuk menghirup udara.